Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat kehidupan, iman, dan kesempatan untuk terus beribadah kepadanya. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk hidup yang sebenar kepada umat manusia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu tentang istidraj, ujian kenikmatan tipu daya yang mungkin kita hadapi tanpa kita sadari. Saudaraku yang dirahmati Allah, istidraj dalam bahasa Arab bermaksud melanjutkan atau memberi secara berterusan tanpa henti. Dalam konteks spiritual, ia merujuk kepada pemberian nikmat atau kemudahan yang diberikan Allah kepada seseorang. Tetapi nikmat tersebut bukanlah tanda bahawa Allah redha. Malah ia boleh menjadi ujian bagi hambanya. Apa itu istidraj? Istidraj adalah ujian yang datang dalam bentuk kenikmatan yang nampaknya menggembirakan. Tetapi sebenarnya ia adalah bentuk tipu daya dari Allah untuk orang yang tidak bersyukur atau tidak menggunakan nikmat tersebut di jalan yang benar. Dalam surah Al-An'am ayat 44, Allah berfirman, maka apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami buka untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu nikmat. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Ayat ini mengingatkan kita bahawa nikmat yang diberikan tanpa diiringi dengan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah boleh menjadi jalan untuk seseorang semakin jauh darinya, bahkan semakin tenggelam dalam kesesatan. Tanda-tanda istidraj. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawa seseorang sedang diuji dengan istidraj, yaitu ujian berupa kenikmatan yang menipu. Beberapa di antaranya adalah pemberian nikmat tanpa syukur. Seseorang yang menerima nikmat, baik itu harta, kedudukan, kesehatan, atau kebahagiaan, tetapi semakin jauh dari agama dan tidak menggunakannya untuk kebaikan, berpotensi sedang menghadapi istidraj. Bukannya lebih mendekatkan diri kepada Allah, malah ia menjauhkan diri darinya. Kedudukan yang membuatkan seseorang lupa diri, nikmat kedudukan, kekayaan, dan kemewahan duniawi yang menyebabkan seseorang menjadi sombong dan tidak lagi menyadari tujuan hidupnya. Sebaliknya, ia lebih mementingkan kesenangan dunia dan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Kebahagiaan dunia yang mengaburkan pandangan. Ada kalanya seseorang merasa sangat bahagia dan puas dengan kehidupannya. Namun kebahagiaan tersebut tidak disertai dengan ketenangan hati yang sebenarnya. Kebahagiaan duniawi yang menipu ini, apabila tidak disertai dengan rasa syukur kepada Allah, boleh menjauhkan kita dari tujuan hidup yang sebenar. Mengapa Allah memberikan istidraj? Satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan adalah, mengapa Allah memberikan istidraj kepada seseorang? Apakah ini satu bentuk hukuman atau rahmat? Sebenarnya, Allah memberikan istidraj sebagai peringatan. Ia adalah ujian bagi hambanya. Dan ia berlaku kerana Allah mahu melihat apakah kita akan tetap bersyukur dan tunduk kepadanya, ataukah kita akan semakin jauh darinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, dia akan menyegerakan baginya hukuman di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, dia akan menunda hukuman baginya sampai pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nikmat yang tidak diikuti dengan rasa syukur dan keimanan yang kuat boleh menjadikan seseorang terjerumus dalam dosa dan kealpaan. Itulah sebabnya Allah membiarkan nikmat itu terus mengalir, namun menjadikan hati kita semakin keras dan jauh darinya. Menghindari istidraj. Bagaimana kita dapat menghindari dari terkena ujian istidraj ini? Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita amalkan. Bersyukur dengan segala nikmat Allah, setiap nikmat yang kita terima, baik itu harta, keluarga, kesehatan, atau apa saja, hendaklah disyukuri. Bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Gunakan nikmat yang diberikan untuk beribadah kepada Allah, membantu orang lain, dan memperbaiki diri. Tidak terlalu terikat dengan dunia. Dunia ini hanyalah sementara. Kita tidak boleh terlalu terikat dengan segala kenikmatan duniawi hingga melupakan tujuan hidup kita yang sebenar, yaitu untuk beribadah kepada Allah.
Sentiasa ingatkan diri kita bahwa akhiratlah yang lebih utama. Tingkatkan ibadah dan takwa kepada Allah. Apabila menerima kenikmatan, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Lakukan solat, zikir, dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadanya. Jangan biarkan kenikmatan dunia mengalihkan perhatian kita dari mengingati Allah. Berhati-hati dengan godaan dunia. Dunia penuh dengan godaan yang menipu, rezeki yang berlebihan, pangkat yang tinggi, atau kebahagiaan yang berlebihan bisa menjadi fitnah. Ingatlah bahwa ujian datang dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk kenikmatan. Saudaraku, setiap nikmat yang Allah berikan adalah ujian. Nikmat itu bukanlah bukti bahwa Allah redha dengan kita, tetapi ia adalah kesempatan untuk kita lebih dekat kepadanya. Jika kita lalai dan tidak bersyukur, nikmat itu boleh menjadi ujian yang menipu, yang akhirnya membawa kita semakin jauh dari Allah. Oleh itu, mari kita selalu menjaga hati, bersyukur atas segala nikmat, dan terus berusaha meningkatkan ibadah kita kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur dan tidak terpedaya dengan kenikmatan dunia yang sementara. Semoga kita selalu berada dalam rahmat dan petunjuknya, dan diberikan kekuatan untuk menghadap segala ujian dengan sabar dan ikhlas. Semoga ceramah ini memberi pengajaran dan kesedaran tentang bahaya istidraj, serta pentingnya kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.